Kadana Waalaikumsalam Andre Jam. Masya Allah. Waalaikumsalam Khairul Ampah. Masya Allah Khairul. Apa kabarnya Khairul? Mendulang ke Khairul. Waalaikumsalam Aslah. Waalaikumsalam Aslah. Rimbang, Masya Allah, lawasnya Rimbang nih. Masya Allah. Waalaikumsalam Al-Maut. Assalamualaikum Rimbang. Waalaikumsalam. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Waalaikumsalam. Wah, ya apa ini King Selatan ini. Maaf King Selatan lah Banu kada kawan naik ini belum anu lagi. Kalau diundang. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Insyaallah. Nggih. Waalaikumsalam Yusrin. Terima kasih King Selatan. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru buat anak Fatimah Az-Zahra, amin ya rabbal alamin. Mudahan diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, jadi anak yang berbakti, insya Allah. Mudah-mudahan jadikan anak yang solehah, insya Allah. Bakti kedua orang tua, amin ya rabbal alamin. Awit muda dan sehat selalu guru, amin ya rabbal alamin. Awit tuanya. Waalaikumsalam oleh Sauslah. Ya, waalaikumsalam. Lanjut. Masya Allah. Apa judulnya nih, hendak juhur nih. Oh, dari Sungai Danau. Syarif, terima kasih. Salam Jawan Guru Fadli Sungai Danau. Saya di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Tengah. Alamatnya di Kabupaten Lamandau. Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Muhammad, terima kasih Muhammad. Terima kasih gipnya. Yang ngetep layar, terima kasih. Insyaallah. Oh, dari Basiri, masalah. Waalaikumsalam. Guru, reinkarnasi adakah dalam Islam guru? Kalau kita reinkarnasi kadada. Reinkarnasi dalam Islam tuh kadada banglah reinkarnasi. Cuma kalau di dalam surah apa tuh namanya, surah apa tuh, Al-Insan itu kan ada di terakhir itu. Faija syi'na badalna amsalahum tabdila aja. Iyalah, mengganti Allah Ta'ala itu nang seumpamanya. Cuma kada reinkarnasi kada. Kalau di dalam surah apa tadi, Al-Insan. Ini karena kapian nawan Guru Fadli, wah kawan sekamar Guru Fadli itu. Fadli Sungai Danau lah. Fadli Jamal tapinya. Fadli Jamal Sungai Danau.
Nggih, tapi semangat dan tetap waspada, jangan sampai rindu di dada pecah jadi derai air mata. Amang kerinduan itu mangai kalau nya kada bertemu bisa jadi derai air mata mangai. Nggih, ujar apa namanya syair itu ada kalau damul ain, yalah apanya berdarah mataku nih karena apa? Karena kerinduan. Nah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Abis amang. Waalaikumsalam ha'ana. Waalaikumsalam sallu ala Muhammad. Amin. Judulnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, para dengan Guru Padli. Ya, kirim salam ya dengan Guru Padli. Nggih. Kalau inya kada kenal dengan ulun cabut majelisnya. Ulun nyuruh. Kalau nya pada kenal tuh dengan guru yang di Lemandau ya. Kalau dia kada kenal cabut yang majelisnya sebuting tataka. Ini kalau nya menyariki pada ulun. Ini. Rindu waliullah guru masyaallah ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi orang itulah kenal kan apa pian jangan menyuruh mencabut tihang majelis orang kalau inya kada kenal. Nah, kayak itu juga Allah Ta'ala tuh. Kadang Allah Ta'ala tuh untuk mengenal Allah Ta'ala tuh sidin karasi dulu. Kita itulah. Jadi kalau kita tuh misalnya sakit, lama tidak berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala tuh rindu dengan kita ini berzikir dengannya. Lalu kita ini diberilah sakit bisul. Lalu orang itu senang dengan sakit bisulnya tadi itu berselawat, berzikir. Nah, itu menandakan Allah Subhanahu wa taala itu artinya memberikan nikmat dengan kita, yaitu nikmat zikir itu dengan sakit bisa. Kadang mesti harus dengan kita itu ingat dengan Allah taala, bersyukur dengan Allah taala itu dengan diberikan nikmat dia kata. Orang itulah kalau Allah taala menghendakinya itu berzikir lalu dipaksakan oleh Allah taala, yaitu biasanya hartanya kah dibangkrutkan atau dia jabatannya kah diturunkan karena lama dia kada berzikir dengan Allah taala, kada ingat berzikir dia cuma kada khusyuk. Tatkala dia mendapatkan musibah, itu dia berzikir dengan khusyuk. Contoh misalnya seperti sakit diberikan bisul, lama kada berzikir lalu dia berbisulan. Nah, itu dengan bisul itu dia merintih berzikirnya. Hatinya khusyuk berzikirnya. Itu berarti Allah Ta'ala sayang dengan dia. Dengan sebab diberikan penyakit tadi, dia itu mampu berzikir. Asalnya tidak mampu berzikir. Itu cara Allah Ta'ala itu menyayangi hambanya itu macam-macam. Sama dengan kita juga dengan anak. Kadang-kadang supaya patuh dia sayang dengan kita, kadang kita pukul. Bisa jadi. Kalau mimpikan waliullah yang masih ada, apakah bisa bertemu guru? Biasanya bisa bertemu insya Allah. Palimbang legowo. Guru bagaimana menurut guru? Ana lebih banyak salawat daripada zikir, lebih bagus. Banyak salawat. Kalau tidak punya murabbi mursyid, pembimbing, itu lebih bagus adalah orang itu dengan banyak membaca salawat seperti itulah. Hingga banyak membaca salawat. Di mana punya guru? Di Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Lamandau. Nah, ini salah minum hari ini nah. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Nggih. Waalaikumsalam Mr. Cheng. Masya Allah Mr. Cheng. Masya Allah. Ya, terima kasih Mr. Cheng. Ada pian ini lama sudah dengan ulun biasa Mr. Cheng nih. Belum bisa nyebutnya Mr. Chang. Jadi kita itu kada bisa berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu dengan kita. Itulah kalau orang di makam wali itu dia memandang bukan satu bala itu dipandang orang adalah bala, nya memandangnya nikmat bagi orang wali karena dia kada ada lagi pandangannya selain daripada yang memberi itu, bukan yang diberikan. Itu pandangan orang yang sudah ma'rifat itu seperti itu. Makanya orang yang sudah ma'rifat itu makamnya di makam ridho namanya. Di makam ridho artinya apa aja yang diberikan Allah Ta'ala, mau sugih kah, mau kada kah, dia tetap dalam makam ridho. Macam mana persiapan haul abah guru sekompo? Wah, sudah siap dari sekarang, sudah siap itu. Ini hadir Banjarmasin ya wasallallahu ala Muhammad. Guru supaya anak bakti dengan orang tua kayak apa guru? Di antaranya itu kita mendidiknya dari rumah satu.
Yang kedua, sering-sering kita itu membawa silaturahmi ke orang alim. Ke orang alim kita itu silaturahmi ke orang alim. Sehingga anak itu mencontoh nanti dengan orang dibawa kepada orang saleh itu, mencontoh dengan perilaku orang saleh itu. Oh, marina ulun pas di jembatan Bukubung. Marina bini ulun jembatan Bukubung. Di jembatan Bukubung, pas di jembatan Bukubung itu Alabiyo, Pangkalan Benteng namanya lah. Nama kampungnya itu. Pas di jembatan Bukubung itu, Pasar Selasa. Turun dia tanya aja situ, Paman Ahmad mana ada. Guru ulun minta doanya anak ulun supaya mendapat keturunan. Amin ya rabbal alamin. Tapi negara aku lihat tambah hancur banget, rampok, korupsi, pemerkosaan, masalah. Guru mohon penjelasan nafsu amarah dan lawamah dan cara melawannya. Ya, amarah itu kan kita banyak membaca salawat, lawamah itu sama aja. Nafsu amarah banyak baca salawat, banyak kita itu kalau amarahnya terlalu banyak, amarah itu bisu. Dengan kejahatan banyak kita melakukan ketaatan, baik itu puasa kah. Kalau diri kita pemarah itu banyak kita berwudu. Itulah banyak baca salawat seperti itu supaya nafsu kita nanti menjadi nafsul mutmainah. Jadi semua nafsu itu sebenarnya dilawani dengan ketaatan, baik itu puasa ataupun zikir, sampai kepada makam nanti nafsu mutmainah namanya. Karena orang yang banyak berzikir nafsunya menjadi mutmainah. Mutmainah itu tenang jiwanya, tenang hatinya. Seperti itu. Karena apa? Karena dia akan melihat nampak kebesaran Allah Ta'ala. Jadi orang yang sebenarnya nafsul mutmainah yang sebenarnya itu nanti apabila sudah sampai di makam benar-benar tajali kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan cara apa? Jalannya untuk mencapai nafsul mutmainah tadi, melawani nafsu amarah, lawamah dengan apa? Dengan riyadhah dan mujahadah. Riyadhah itu artinya latihan, mujahadah bersungguh-sungguh. Seandainya dia berzikir, itu riyadhah. Mujahadah bersungguh-sungguh dalam berzikirnya. Sembahyang, riyadhah. Bang mujahadah bersungguh-sungguh dalam sembahyangnya, dalam melakukan ketaatan, puasanya, sampai nanti mencapai kepada makam nafsul mutmainah. Wallahu a'lam. Tukang ngopi lah. Nama walinya ini masalah deh. Guru kayak apa seorang nih berbakti lawan kuitan dalam alam kubur, rencaki ziarah ke kubur orang tua kalau dia dekat. Kalau enggak kirimi Fatihah, kirimi apalagi doa-doa. Itu kirimi Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an dengan orang tua, itu caranya berbakti. Dalam satu hadis kalau enggak salah ulun baca itu di dalam kitab Tankihul Qaul Nasul Ibad, artinya kalau orang itu orang tuanya sudah meninggal, lalu berbaktinya dengan apa aja? Dengan menziarahinya, dengan mengirimkannya doa-doa ataupun bacaan-bacaan Al-Quran yang pahalanya disampaikan kepada kedua orang tuanya tadi. Adakah seangkatan pian dulu guru mono? Ada, cuma kada kenal lagi banyak. Kalau Kota Baru apa namanya tuh? Kota Baru ya dari Batu Licin tuh banyak. Di Batu Licin tuh banyak ya. Mudahan kau hadir, amin ya rabbal alamin. Ulun nanti hadir juga di haul guru sekumpul insyaallah. Nama sidin siapa guru? Nama sidin siapalah? Guru ulun suka membaca salawat sultan, bagus saja loh. Ya pokoknya kalau salawat itu ndak ada. Semuanya bagus semuanya. Kalau salawat itu. Hendak menyalin kata Adam gora, iya bagus itu situ. Amun sidin hakun pada hijau ulun nyurut. Ustaz, saya lihat di video sebelah apa itu rulhat. Guru ulun minta doanya mudahan anak ulun ini beruntung batuah alim 7 turunan, amin. Kalau anak itu anak alim, 1 disekolahkan pesantren. Yang kedua pian bersedekah, rancak bersedekah atas nama anak pian mudahan alim Umi Rizalah. Yang ketiga sering berkunjung ke tempat orang alim dan minta doakan itu anak tadi dengan orang alim tadi. Yang keempat bersedekah dengan orang itu alim atau orang yang menuntut ilmu. Niatkan mudahan anak pian alim. Namun itu syaratnya dipenuhi insyaallah bila kada anak pian cucu pian itu yang alim. Nah, orang yang membantu orang alim, membantu orang menuntut ilmu, ziarah ke orang alim baik yang hidup ataupun yang mati,
itu semoga meniatakan anaknya itu menjadi orang alim, insya Allah jadi orang alim, insya Allah. Itu diantaranya kiatnya. Anak sering dibawa ke tempat orang-orang alim, bersedekah. Nah, setelah mati kita ini kemana menurut Ustadz? Ya kembali kepada Hadratullah. Lalu di Hadratullah itu seperti apa? Ya terserah Hadratullah meletakkan kita ini. Meletakkannya di mana ruh kita ini. Jadi roh itu macam-macam nanti ditempatkan. Ada yang di sungai darah, ada yang di dalam gentung, ada yang di paruh burung, ada yang di bawah pohon. Macam-macam nanti ditempatkannya itu sesuai dengan amaliyahnya. Itu kalau di kitab lah, para wali di sini, para orang ahli riba di sini ditempatkan arwahnya. Seperti itu. Yang jelas kita kembali dulu ke hadrahnya. Setelah itu kembali kepada hadrahnya Allah Ta'ala, terserah dia meletakkan kita di mana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum izin baca cahaya ini satria adama yang kada terubah tadi anunya nih, apa namanya tuh, apa orang menyambat lah, lupa. Waalaikumsalam engge Dokter Rohani, masya Allah, amin. Muhammad Hasbi, guru kayak apa caranya tawasul lawan abah guru agar dapat hadir di haulan? Iya bapak aja, tawasulnya Fatihah saja. Lalu kita berpandir aja, baik dikeluarkan berpandir. Nah mudah wahai abah guru ulun anak 4 haulan, mudah-mudahan ulun dapat rezeki. Itulah berarti itu. Insya Allah nanti diberikan kemudahan. Kalau kada diberi orang, biar dibawa orang tuh. Nah, karena itu mustajabah dengan guru itulah mustajab. Kalau hendak ke tempat haul sidin biasanya itu kita cukup berfatihah dengan sidin. Itu bapadah diucapkan dalam hati boleh, diucapkan lewat mulut boleh. Jika rohani kita ini dari Nur Muhammad, terus rohani Rasulullah hakikatnya apa guru? Ya Nur Muhammad sebijian tuh. Rasulullah itu zahir dan batin Nur Muhammad. Nampak Nur Muhammadnya. Rasulullah itu kenyataan daripada Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu apa? Resir daripada Nur Muhammad itu, yaitu Nurullah. Nah, Nurullah itu apa? Kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Jadi kalau pian itu betakun hakikat daripada Nur Muhammad itu apa? Yaitu kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Kenyataan sifat apal dan Allah Ta'ala itu yang paling jahir. Apa? Yang paling jahir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang paling jahir. Jadi kita ini supaya kenal dengan Allah Ta'ala kayak apa dulu? Panakkan diri kita pada Nur Muhammad tadi. Yaitu mengikuti Nabi secara zahir, mengikuti syariatnya, secara batin dengan pandangan Nur Muhammad tadi. Maka orang itu disebutkan kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Sempurna dia mengikut zahirnya, mengikut syariat Nabi, batinnya dengan pandangan Nur Muhammad. Artinya kenyataan zahirnya ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu. Nah, ketika seseorang memanakkan dirinya terhadap Nur Muhammad, maka secara hakikat dia itu sama dengan Rasulullah. Artinya panah pada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah hakikatnya Nur Muhammad sebijian yang selalu tajali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala kita panah tadi dengan Nur Muhammad, tajali dengan Rasulullah, maka disitulah nanti kita akan mencapai maqam ma'rifat, yaitu syariatnya pas dengan pandangan hakikat Nur Muhammad yang berlaku, yaitu multaqa namanya, terhubung. Nah itu makanya di dalam kitab itu disebutkanlah kitab Samatud Durar, payam basitu fi qalbihi nuru sirrihi ta'alluqihi bihi wa hubbihi. Nah apabila orang itu sudah mesra dengan Nur Muhammad, maka terpancarlah nur yang bertakluk dengan Rasulullah itu. Nah, bertakluk dengan Rasulullah. Nah, apabila bertakluk itulah dinamakan namanya fana pada Nur Muhammad namanya. Nah, ketika itulah orang fana pada Nur Muhammad, ketika itulah dia itu akan ma'rifat namanya. Karena Nur Muhammadnya nanti hilang. Nur Muhammadnya tidak lagi kita merasakan Nur Muhammad, yang nampak apa? Yang meliputi akan itu Nur Muhammad, yaitu sirrullah, nurullah, yaitu nurnya Allah Ta'ala. Apa itu nurullah? Yaitu kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Maka ketika kita panah pada Nur Muhammad, yang nampak apa? Jamal dan kamalnya Allah Ta'ala, sifatnya, afalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu lengkap dahulu menjelaskan tuh. Kada ada lagi yang selengkap daripada itu kalau secara ilmunya.
Kintab kasih hadir guru, enggak guru ulun minta halal pada hulu. Bila kada kawa ikut lip sinyalnya hilang, berarti ulun minta maaf. Enggak Muhammad Nasbi, masalah. Enggak ciri-ciri orang yang sudah wasil gitu. Ciri orang wasil itu adalah sifat kehambaannya nampak. Sifat kehambaan secara zahir dan sifat kehambaan secara batinnya. Nang secara batinnya pian kada tahu kena. Pipi alwaslah, dia aja yang tahu. Karena dia itu senantiasa tidak merasa maujud kalau batinnya. Kalau orang yang sudah wasil. Kalau jahirnya pian lihat aja ketaatannya yang kelihatan. Ketaatannya yang nampak jahir. Jadi puncak daripada ma'rifat adalah ibadat. Yaitu puncak daripada ma'rifat adalah taat. Puncak tuh daripada ma'rifat adalah taat. Taat jahir, taat batin. Itu. Kayak apa kata Adam itu kisahnya guru jelaskan. Nah kada tahu pokoknya pian tanya aja dengan itu Marina itu. Setelah mati apakah kita jadi abadi Ustadz? Semua makhluk ini sebenarnya kada abadi. Surga pun kada abadi. Cuma diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa. Makhluk itu kan bisa karena Allah Taala itu bersifat jaiz. Hendak menghancurkan sesuatu, menghilangkan sesuatu, mengadakan sesuatu, mengekalkan sesuatu, melenyapkan sesuatu bisa. Jadi setelah meninggal apakah kita abadan? Ya bisa jadi. Hingga karena setelah kita meninggal itu kada ada lagi ke darul jaza namanya. Sudah mendapatkan darul jaza namanya. Alam pembalasan sudah. Ana mau hadir mau amin ya rabbal alamin. Dari mana sampean? Asyah Dres. Guru kayak pacarnya supaya setiap kita guring jadi ibadah berzikir di dalam hati. Di waktu kita guring itu. Jadi niat kita itu kita berzikir sampai kita ketiduran itu berzikir. Yang kedua, kita itu dalam keadaan berwudu. Apakah hukumnya assalamualaikum? Apa hukumnya maulid? Wah, hukum maulid mubah hukumnya, boleh saja hukumnya. Disambar sunnah kan nanti dibahas orang. Kenapa? Nabi kada pernah aja. Bermaulidan. Tapi kalau maulidan itu dikategorikan sebagai orang yang jikrul auliya tanjilur rahmah atau jikrus salihin tanjilur rahmah, maka itu termasuk bahagian daripada sunat. Atau di dalam kita baca maulid itu bukan tarikh saja yang kita baca, tetapi di situ ada Al-Quran yang kita baca, ada ta'lim, ada pelajaran, ada mengajar, ada mauizah, maka hukumnya sunnah jadinya. Seperti itu. Karena apa? Karena kesunahannya di situ ada. Menuntut ilmu disuruh oleh Nabi, kita hadir ke maulid, niatnya menuntut ilmu, niatnya membaca salawat, itu berarti penuh dengan kesunahan berarti. Membaca Al-Quran itu di situ. Jadi maulid itu macam-macam nanti. Hingga tergantung dari hal keadaan maulidnya. Kalau maulidnya khusus membaca salawat, berarti sunnah dia melaksanakan sunnah. Kalau maulidnya itu di situ ada mau'izatul hasanah, ada penyampaian ilmu, berarti di situ adalah kesunahan juga di sana. Kewajiban juga bagi kita bagi ilmu yang kurang di sana. Misalnya orang di sana di dalam maulidan itu menyampaikan ilmu yang wajib-wajib, menerangkan sesuatu yang haram, yang harus, yang mubah. Nah itu bagus berarti maulidannya itu. Penjelasan jatullah, sifatullah dan wujudullah. Jatullah, sifatullah itu dan wujudullah itu kayak apa itu? Satu kesatuan aja. Jat itu kadang mau terpisah dengan wujudnya. Kalau jatnya kadim, sifatnya pun kadim. Kalau sifatnya kadim, jatnya pun kadim. Jadi seperti apa lagi menjelaskannya? Ini jatullah, sifatullah. Jat Allah Ta'ala itu satu, laisa kamislihi syai'un. Sifatnya kayak apa? Laisa kamislihi syai'un. Wujudnya laisa kamislihi syai'un. Wujud itu adalah kenyataan daripada itu jat. Nah wujud itu kalau di dalam ilmu tauhid disebutkan sifat. Sifat Allah Ta'ala itu wujud bukan jatnya. Sifat Allah Ta'ala itu wujud. Wujudnya namanya wujudnya adalah itu jat. Nah wujud itu bentuk daripada sifat. Jadi jat itu maksudnya jat Allah Ta'ala itu bersifat wujud. Artinya ada Allah Ta'ala itu. Lalu wujud dan jatnya itu sifatnya itu seperti apa? Laisa kamislihi syai'un. Kada bisa diumpamakan.
Makanya orang supaya kenal dengan Allah Ta'ala, dengan zatnya, dengan sifatnya tadi itu, dia harus melalui beberapa tahapan. Di antaranya mengerti dulu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu. Lalu diamalkan, dia masuk kepada ilmu hakikat namanya. Nah setelah dia mengamalkan dalam ilmu hakikat tadi, menyatakanlah maujuda ilallah, tidak ada yang punya wujud selain Allah. Dia punya sifat, tidak ada yang punya sifat selain Allah Ta'ala. Menyatakan zat Allah Ta'ala itu wahdaniyat. Terus seperti itu baru dia akan kenal dengan wujudnya Allah Ta'ala, dengan sifatnya Allah Ta'ala. Tetapi setiap seorang nanti sampai kepada makam ma'rifat namanya kenal dengan Allah Ta'ala itu, kawakah, bisakah dia itu mensifatkan sifat Allah Ta'ala itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisakah dia mensifatkan zat Allah Ta'ala? Tidak bisa. Kenapa? Karena zat Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Karena itulah setiap orang yang sampai kepada makam ma'rifatullah itu dia tidak mengatakan wujud Allah Ta'ala itu kayak kaza seperti ini tidak. Tetapi setiap orang yang sampai kepada makam ma'rifatullah, disitulah dia mengatakan sempurna jamal dan kamalnya Allah Ta'ala, sempurna keelokannya, sempurna kesempurnaannya Allah Ta'ala. Disitulah artinya ghayatul natik namanya. Kesudahan kita tidak bisa lagi membicarakannya. Bigairi kaifin wan hinsarin, tidak bisa lagi kita mengkayapakan. Bagaimanakan zat Allah Ta'ala itu? Maka dikatakanlah jamal dan kamalnya lah yang nampak. Disitulah orang ketika itu diliputi oleh sifat jamalnya. Kesempurnaan zat, kesempurnaan sifat, kesempurnaan af'al Allah Ta'ala. Di situ nanti julfikrilah. Baru kita mengerti akan sifat jamal dan kamalnya. Kalau kita kada sempurna ini, kita pasti bertanya-tanya apakah zat Allah Ta'ala itu sempurna atau tidak. Nah itu masih kita dalam keadaan namanya kita tidak mengerti dalam artian sifat Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un. Artinya semua sifat Allah Ta'ala itu sempurna dan tidak ada satu zat pun yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Tidak ada satu sifat pun yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Tidak ada satu af'al pun yang sama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Nah itu baru sampai nanti ketemu itu setelah seseorang mencapai makam ma'rifatullah. Mundur gratis kah? Ya gratis tempat saya. Nah hari ini pertanyaan ulun naik kena lagi siatu tinggi. Amin ya rabbal alamin. Dokter ya masalah. Guru tolong jelaskan Al-Fatihah dalam ilmu tauhid. Wah, panjang menjelaskannya itu. Kada bisa ulun menjelaskan panjang. Menjelaskan bismillah aja bisa sehari belum tentu tuntung bismillahnya. Apalagi sampai Fatihah itu. Sampai habis sampai amin. Wah, panjang. Walhasil pian melihat di Fatihah itu ada sifat kehambaan. Dari awal dijadikan sampai akhir nanti dijadiakan. Itu ada di Fatihah itu sebenarnya. Mun pian nak menjelaskan itu baik datang ke sini ha. Pastilah mengopi, kada bisa di TikTok ini terlalu panjang. Didin, waalaikumsalam. Bolehkah mak angkat nisan kubur untuk meninggikan tanahnya dan menyelamatkannya? Boleh saja mengangkatnya. Nah kita tuh meninggikan kubur itu pertama haram menurut hukumnya. Meninggikannya itulah dari tempatnya itu. Tetapi boleh apabila misalnya kita meninggikannya itu atau mengandangnya atau menyeminnya karena kita itu untuk menyelamatkan itu makam, boleh aja hukumnya. Seperti misalnya karena ada binatang buas atau karena banjir atau karena telongsor, itu boleh aja. Kada apa-apa hukumnya, didin lah. Tapi kalau kada ada alasannya, itu menyemin, meninggikan sebenarnya hukumnya haram sebenarnya. Apalagi di tanah umum. Adakah Rasulullah mengajarkan maulid? Ada. Rasulullah menyuruh, Allah Ta'ala menyuruh. Apa yang dikatakan Allah Ta'ala? Innallahu malaikatahu yusalluna ala nabi. Yalah. Allah Ta'ala bersalawat. Orang bermaulid tekan itu kan baca salawat sayang. Ini kada boleh itu. Pian mengerti lah maulid itu apa yang dibaca orang.
Yang dibaca orang itu apalah? Karena dia bahasa Arab lalu kita menyalahkan orang. Maulid itu menceritakan perjuangan Nabi, perjalanan Nabi dari awal dijadikan sampai beliau menjadi Rasul. Di mana keutamaan Nabi, karamah, mujizat Nabi. Itu kan di dalam Maulid sayang. Ini. Lalu pian mengartikan Maulid itu apa sekarang? Amun kada boleh Allah Ta'ala itu di dalam Al-Quran itu di surah Anbiya itu beliau menceritakan kisah-kisah Nabi. Lalu kita itu sebenarnya mengisahkan kisah-kisah Nabi itu kada boleh kah? Seperti itu. Orang Maulid tentu kan menceritakan kisah-kisah Nabi bukan Maulid itu. Coba baca terjemahnya. Inilah. Ana habibuna sallallahu alaihi wasallam masanan nasi khulkan wa khalqa wa awwaluhum mina makarimil akhlaqi sabqa. Itu kan menceritakan Nabi. Ujar orang Maulid itu adalah Nabi itu adalah orang yang bagus rupanya, yang bagus akhlaknya. Nah, dan beliau adalah orang yang paling terkemuka untuk mencontohkan akhlak. Di Quran kan kayak itu juga disebutkan. Iyalah. Apa di Quran tuh? Di Quran itu disebutkan masalah akhlak Nabi itu. Iyalah. Masa kada boleh membaca Maulid? Kan kayak itu. Jadi pian jangan mengartikan Maulid itu orang berkumpulan, orang berkuriakan. Nah itu. Maulid itu menceritakan sirah perjalanan Nabi. Walau buhan wawon ini mengatakan kada boleh Maulidan. Mupian aja membaca sirah Nabawiyah. Maka Maulid ini kan sirah Nabawi itu diringkas sayang. Lain versinya, lain bidaknya cara membacakannya. Kalau pica membacakan sirah Nabawi misalnya kitab lalu dengan membacanya alhamdulillahirabbil alamin hadza qisasul anbiyaul akram misalnya. Pian lagu akan kayak itu misalnya. Itu samalah dengan Maulid. Iya sama dengan Maulid. Cuma kisah membacakan kisah itu ada yang pakai syair, ada yang tidak. Ya pokoknya kayak itu sudah pokoknya pian. Pahami dulu bila memprotes orang membaca Maulid, baca dulu. Nah, ikam baca apa Maulid Habsyi? Tukar terjemahnya, baca. Kisah Nabi, bang rupanya ini. Nabi itu memprotes orang. Seperti itulah. Maka kada bisa mengerti bahasa Arab, kada bisa. Guru hendak betakun. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin fil alamin. Bacaan mandi. Wah bagus. Bagus. Guru sifat istri yang baik itu kayak apa guru? Izin guru. Sifat istri itu satu aja, taat dengan suami itu aja. Bila disuruh suami sembahyang. Itu sifat istri. Kalau sudah bergantungan dengan istri itu berarti berhubungan dengan ketaatannya. Kalau meninggal itu kada usah dipikirkan. Ya apa caranya kita ini kembali kepada Allah Ta'ala. Kayak apa caranya kita ini kembali. Caranya yaitu menjalani ketaatannya nah. Yang utama menjalani perintahnya, menjauhi larangannya sudah cukup. Karena itu aja yang disuruh Allah Ta'ala. Masalah kita sudah taat lalu dikembalikan Allah Ta'ala. Kayak apa cara kita mati, kayak apa cara kita dikubur itu lain urusan kita dah. Lain urusan kita. Nah, kan Nabi itu pernah waktu Muhammad ditanya masalah hari kiamat, kapan hari kiamat? Jar sahabat, ujar Nabi, ikam apa? Nah, ikam siapakan untuk hari kiamat itu. Jangan menanyakan hari kiamatnya. Jangan menanyakan kayak apa kita kembali itu. Kayak apa kita ini berbuat taat dulu sebelum kembali itu. Mungkin kita sudah taat, Allah Ta'ala maha tahu, mengetahui. Dan cara kembali kita itu pasti Allah Ta'ala tahu dengan keadilannya. Nah itu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Usman Hama Mubin. Masya. Guru mengeredit perumahan apa hukumnya? Boleh saja hukumnya. Iya. Tapi hukum boleh itu maksudnya nanti disesuaikan di situ akadnya lah, belinya, jual belinya disesuaikan. Kadang ulun mendengarkan penjelasan menetes akan masalah. Amin ya rabbal alamin. Kita datang Allah, kembalinya ke Allah. Kayak apa maksudnya? Artinya kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala dan kembali juga kepada hadratullah nanti. Ini.
Kita ini kan kadang menjadikan diri kita sendirilah, rahan jetlah. Jadi kita ini kadang menjadikan diri kita sendiri. Kita ini dijadikan oleh Allah Ta'ala. Lalu kita ini diutus jadi khalifah di muka bumi ini untuk diuji ketaatan kita, diuji itu dengan diberikan tidak taat seperti itu. Nanti kembali kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang taat akan dibalas dengan kebaikan, perbuatan yang kada taat akan dibalas juga oleh Allah Ta'ala dengan keadilannya. Wallahu a'lam. Itu kembali namanya. Waalaikumsalam Jahira Salma mengari di perumahan, hukumnya boleh aja nanti. Berarti orangnya kada katuju bersalawat guru. Guru tolong jelaskan hakikat salawat, minta memakainya dan pian sampaikan. Itu lihat di piti ulun dulu lah. Kalau ulun jelaskan ini kada sempat, waktunya zuhur. Ini hampir zuhur sudah. Inggih. Jadi orang bersalawat itu ada 3 tingkatan. Satu tingkatan orang awam, dia bersalawat kepada Muhammad bin Abdullah. Ya kan? Yang kedua yaitu orang itu bersalawat, dia bersalawat dengan hakikat Nur Muhammad, dengan hakikat dia adalah Nur Muhammad, bersalawat kepada hakikat Nur Muhammad yang sebenarnya nurun ala nurin. Ada juga orang yang bersalawat itu dia tenggelam sudah di dalam Nur Muhammad, maka yang nampak adalah yang bersalawat kepada itu Nur Muhammad tadi itu, yaitu Nurullah. Nah itu tingkatan-tingkatan orang itu bersalawat itu. Kalau ulun jelaskan panjang, karena penjelasannya itu harus dengan rasa, dengan memusahadahkan dulu kita menjelaskannya itu. Jadi pian harus mengikuti kalau ulun mengatakan cara musahadahnya dengan bersalawat itu. Sebelum bersalawat ini musahadahnya seperti ini dulu, musahadahnya rasakan dulu baru pian bersalawat. Artinya kalau ulun memadahkan itu pian harus bisa merasa makan, benar-benar diperhatikan, sehingga kalau ulun menjelaskan masalah bersalawat dengan Nur Muhammad itu pian juga ikut tenggelam di dalam Nur Muhammad itu. Ya makanya itu panjang menjelaskannya, mudah-mudahan nanti terbukalah kita seperti itu. Kalau kredit motor itu sama, tapi ditentukan itu sama dengan kredit kendaraan tadilah, ditentukan harganya dulu baru dibayar kredit. Kalau dalam Islam kan boleh aja bayar kredit itu sebenarnya. Ini amun istri taat kepada suami tapi si istri keras kepala kayak apa itu kan taat namanya. Taat aja cuma melawan itu harus dengan laki ya itu kan taat namanya. Orang ajan istirahat ya. Minta maaf, minta reda orang ajan. Baik, terima kasih baik. Istirahat dulu kita. Orang ajan nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.